Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arman Afrianto, NIM 211080022. Di sini saya akan membahas tentang regulasi sel, mata kuliah biomedika molekuler. Jadi, regulasi sel adalah serangkaian mekanisme molekuler yang mengendalikan aktivitas dan ekspresi gen dalam sel eukariotik. Regulasi sel sangat penting untuk menjaga fungsi normal sel, menjaga keseimbangan dalam organisme, mengatur pertumbuhan, diferensiasi, dan menjaga integritas genom. Proses regulasi sel melibatkan interaksi kompleks berbagai molekul dan jalur sinyal yang bekerja bersama untuk mengontrol berbagai aspek kehidupan sel. Selanjutnya ada urutan regulasi sel. Yang pertama itu ada regulasi ekspresi gen atau transkripsi. Regulasi ekspresi gen adalah salah satu aspek paling penting dari regulasi sel. Sel eukariotik memiliki sejumlah besar gen yang dapat diaktifkan atau dinonaktifkan berdasarkan kebutuhan sel. Dalam proses transkripsi, RNA polimerase akan menghasilkan RNA berdasarkan template DNA, menghasilkan RNA utas tunggal yang berfungsi sebagai RNA matriks. Proses transkripsi dapat diatur oleh berbagai mekanisme, termasuk interaksi dengan protein pengikat DNA seperti faktor transkripsi, protein represor, dan enhancer. Mekanisme ini memastikan bahwa hanya gen-gen yang dibutuhkan oleh sel pada waktu tertentu yang diekspresikan. Selanjutnya ada regulasi RNA atau pasca transkripsi. Setelah proses transkripsi, molekul RNA, pra-mRNA harus mengalami pemrosesan dan memodifikasi lebih lanjut sebelum keluar dari nukleus sebagai RNA matang. Pemrosesan termasuk pemotongan RNA dan splicing atau penghapusan intron dan penyambungan ekson. Mekanisme ini memastikan bahwa RNA yang dihasilkan memiliki kode genetik yang tepat untuk menghasilkan protein yang tepat. Selanjutnya ada regulasi sinyal seluler. Nah, regulasi sinyal seluler melibatkan jalur komunikasi dalam sel yang mengontrol berbagai proses seluler. Sinyal seluler dapat berasal dari luar sel atau sinyal eksternal, atau dari dalam sel itu sendiri, sinyal internal, atau biasa disebut sinyal internal. Mekanisme ini terdiri dari berbagai protein sinyal, reseptor, dan transduktor sinyal. Kemudian transduktor sinyal ini yang mengirimkan pesan ke dalam sel dan mengaktifkan respon khusus. Selanjutnya ada regulasi selama perkembangan dan diferensiasi. Selama perkembangan embrio dan organogenesis, regulasi sel berperan dalam mengarahkan diferensiasi sel menjadi berbagai jenis sel yang khusus dan memiliki fungsi yang berbeda. Proses ini mengatur gen-gen yang diekspresikan dalam sel-sel yang berbeda untuk membentuk berbagai jaringan dan organ tubuh. Selanjutnya ada regulasi respon terhadap stres dan kerusakan sel. Nah, di sini sel harus mampu merespons stres dan kerusakan sel untuk mempertahankan keseimbangan dan memperbaiki kerusakan. Regulasi sel memungkinkan sel untuk mengaktifkan mekanisme perlindungan seperti apoptosi, yaitu kematian sel terprogram, untuk menghapus sel yang rusak atau tidak normal. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Nah, regulasi sel adalah proses yang kompleks dan sangat penting dalam menjaga kesehatan dan fungsi normal organisme. Ketidakseimbangan dalam regulasi sel dapat menyebabkan berbagai kondisi patologis termasuk penyakit genetik, kanker, dan penyakit autoimun. Pemahaman yang lebih dalam tentang regulasi sel telah membantu dalam pengembangan terapi klinis dan penemuan obat-obatan yang ditargetkan untuk mengatasi gangguan regulasi sel dan mengobati berbagai kondisi medis.
Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Akhiri wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.